Selamat siang anak-anakku kelas 11. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi 6 tentang pemerintahan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Namun sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pemerintahan demokrasi terpimpin di Indonesia. Demokrasi terpimpin itu adalah sistem demokrasi di mana semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada pemimpin, yakni Soekarno. Landasan dari demokrasi terpimpin itu ditafsirkan dari sila keempat Pancasila. Menurut ketetapan MPR, demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong. Namun, pada pelaksanaannya, semua kekuatan nasional pada masa demokrasi terpimpin yang bersifat progresif revolusioner itu berporoskan kepada nasionalisme, agama, dan komunisme yang lebih populer disingkat dengan Nasakom. Ada 3 hal pokok yang melatar belakangi keputusan Presiden memberlakukan demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang pertama, dari segi politik, konstituante telah gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Pada masa demokrasi liberal, banyak terjadi gerakan separatis di berbagai wilayah di Indonesia yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan negara. Yang ketiga, dari segi ekonomi, sering terjadinya pergantian kabinet menyebabkan program-program yang telah dirancang tidak berjalan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi juga berjalan tersendat-sendat dan tidak stabil. Nah, ketiga hal inilah yang melatar belakangi Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan mengawali pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia. Bagaimana dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin? Nah, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin yang seluruhnya terpusat pada Presiden dengan TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia sebagai pendukung utama. Presiden mengambil alih secara langsung pimpinan tertinggi Angkatan Militer dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau yang disingkat dengan KOTI. Soekarno memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat sejumlah jenderal pilihan ke posisi-posisi penting dalam struktur kelembagaan militer. PKI tentunya berkembang karena didukung oleh Presiden melalui pembentukan Kabinet Gotong Royong atau Kabinet Kaki 4. Nah, kenapa disebut dengan Kaki 4? Ini adalah 4 partai politik besar pada saat itu, yaitu Partai Komunis Indonesia, kemudian Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Pada masa itu, Soekarno memberikan ajaran tentang pentingnya kaum nasionalis, agama, dan komunis bersatu atau lebih populer disingkat dengan Nasakom. Konsepsi Presiden tentang Nasakom bahwa sebagai bangsa apapun ideologinya, semua harus bersatu dan bergerak secara progresif dan revolusioner demi pembangunan bangsa. Namun, kondisi ini menimbulkan konflik antara Angkatan Militer dan PKI semakin tajam, apalagi Partai Komunis Indonesia mulai melakukan aksi-aksi sepihak yang menyangkut land reform atau perubahan struktur penguasaan kepemilikan tanah dan berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Nah, kebijakan-kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin bisa kita perhatikan melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama, kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. Kemudian, pembentukan MPRS dan DPAS melalui dekret presiden. Kemudian yang ketiga, penetapan Manipol pidato Presiden Soekarno yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau Manifesto Politik menjadi garis-garis besar haluan negara. 5 inti dari Manipol ini adalah yang disingkat dengan USNEK, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Yang keempat, pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPR-GR karena DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah atau oleh Presiden. Dan yang kelima, politik luar negeri Indonesia itu lebih condong ke blok komunis sebagai bentuk sikap anti Barat.
Secara politis, kebijakan Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin adalah penyalahgunaan kekuasaan, yaitu pemusatan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno, sehingga fungsi pengawas kinerja pemerintah seperti lembaga-lembaga negara MPRS, DPAS, DPRGR tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin bisa kita perhatikan melalui informasi berikut ini. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, perekonomian Indonesia mengarah kepada sistem perekonomian etatisme, yaitu di mana seluruh kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pemerintah, mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi, akibatnya terjadi defisit keuangan negara. Nah, untuk menghadapi defisit keuangan negara, pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan landasan baru untuk perbaikan perekonomian negara yang kita kenal dengan DEKON atau Deklarasi Ekonomi yang bertujuan menciptakan perekonomian yang bersifat nasional, demokratis, dan terbebas dari pengaruh sisa-sisa imperialisme sehingga dapat mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia yang terpimpin. Nah, kita perhatikan di sini strategi ekonomi terpimpin melalui deklarasi ekonomi. Yang pertama, mewujudkan atau menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasionalis demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Yang kedua, mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri. Dan yang ketiga, merasionalkan ongkos produksi dengan penghentian subsidi. Nah, selain hal tersebut, perbaikan ekonomi juga dilakukan dengan cara devaluasi mata uang rupiah dan sanering. Nah, devaluasi itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri dan membatasi jumlah impor serta menambah devisa negara. Yang kedua adalah melalui sanering. Sanering itu adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara memotong nilai mata uang, terutama mata uang pecahan, misalnya Rp500 menjadi 50, Rp1.000 menjadi 100, ditukar dengan uang kertas baru ke bank pemerintah. Nah, untuk materi hari ini, itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan atau ada hal yang kurang dipahami, silahkan disampaikan oleh anak-anakku kelas 11. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan dulu. Sekian dan terima kasih.